Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mem Nida, di video pembelajaran Bahasa Inggris kelas 10 SMK Dharma Bahari, Surabaya. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku masih ingat tentang jargon SMK? Ayo kita bacakan bersama-sama. SMK bisa, SMK hebat. SMK santun, mandiri, dan kreatif. Vokasi Indonesia kuat dan menguatkan. SMK Dharma Bahari luar biasa. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang descriptive text. Kita lihat slide-nya. Ya, kita akan belajar tentang descriptive text di kelas 10. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pengertian atau the definition of descriptive text. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi generic structure pada descriptive text. Yang ketiga, mengidentifikasi language feature atau unsur kebahasaan pada teks deskriptif kali ini. Nah, kita masuk ke definition of the descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text, yes, it is describe a particular person, things, and place. Jadi, descriptive text adalah teks yang menggambarkan tentang orang atau seseorang, mungkin seseorang yang inspiratif, yang kita suka, atau sebuah benda, atau favorite things, kemudian tempat, atau tempat pariwisata yang kita ingin deskripsikan. Next, the purpose of descriptive text. Jadi tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan ciri-ciri orang, benda, atau tempat tertentu secara umum dan sederhana tanpa adanya penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Jadi, deskriptif itu berisi tentang teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu secara spesifik. Jadi bukan merupakan teks yang berisi tentang observasi maupun penelitian secara mendalam, ya. Jadi tujuannya harus spesifik. Dan next, generic structure. Generic structure itu struktur dalam descriptive text, yaitu ada dua. The first is identification. Identification means identifying the phenomenon to be described. Jadi di identification itu berisi pengenalan apa atau siapa saja yang dideskripsikan. Jadi apa yang akan dideskripsikan, kemudian harus jelas dan spesifik, ya. Yang kedua adalah description. Nah, description ini means describing the phenomenon in the part, qualities, or characteristic. So, jadi description itu berisi informasi lebih lanjut terkait dengan benda atau tempat yang akan dideskripsikan. Jadi merupakan tambahan informasi yang jelas dan ada ciri-cirinya seperti apa, ya. Kemudian language feature. Ya, language feature means unsur kebahasaan. Jadi di dalam deskripsi itu ada unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan. Apa saja isinya? Yaitu the first is using adjective atau menggunakan adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat. The example contohnya adalah handsome, good, beautiful, luxury. Jadi handsome contohnya kita mendeskripsikan our teacher, our favorite teacher yang cowok, ya, misalkan. So for example, he is handsome and he is so smart. Nah, he has a good personality, seperti itu. For example, beautiful.
Yes, my sister is very beautiful. Atau luxury, tempat. The building is very luxury as the building in Dubai, for example. Terus menggunakan simple present tense. Nah, jadi ini harus diperhatikan bahwa nanti description itu harus menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk satu ya. Seperti for example kita mendeskripsikan bulan ya. Bulan. Jadi kita menggunakan kata-kata seperti ini. The moon rises in the east and set in the west. Jadi bulan itu terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Ya, harus diperhatikan. Kemudian next menggunakan linking verb. Ya, linking verb itu jadi menghubungkan subjek dengan kalimat yang dideskripsikan. For example, kalimat katanya seperti ini. Linking verb, kata kerja ya. Act, appear atau to be ya, menggunakan to be, is, am, are. Kemudian become and continue. Next, subjek yang digunakan ditulis secara jelas dan spesifik. Ya, jadi nanti subjeknya itu harus spesifik dan jelas. For example, we describe Borobudur. Jadi nanti kita mendeskripsikan tentang Borobudur itu seperti apa. Kemudian my best friend atau my favorite pet atau my favorite teacher. Jadi nanti harus spesifik ya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke example of descriptive text. Jadi the first is describe people. Jadi kita lihat contohnya Dian Sastro ya. Dian Sastrowardoyo is a smart and beautiful Indonesia movie star at the present. So in the first paragraph ya, di paragraf pertama itu dia berisi tentang identification ya, strukturnya, karena dia berisi tentang apa atau siapa. Jadi menggambarkan tentang Dian Sastrowardoyo is a smart and beautiful. And then in the next paragraph, her complete name is Diandra Paramita Sastrowardoyo. She was born on March 16, 1982. She is slim and beautiful. Nah, jadi kan menggambarkan tambahan informasi tentang Dian Sastro itu. Kemudian paragraf selanjutnya, beside beautiful, Dian is also smart. Ya, at this moment she is student of University of Indonesia, Faculty of Philosophy. Nah, ini juga di paragraf ketiga juga merupakan description sebagai tambahan informasi penguat dari description dari si Dian Sastrowardoyo. Nah, bisa dibaca selanjutnya ya untuk slide-nya. Kemudian, nah, example descriptive text place ya. Jadi tempat. Tempat kita gambarkan contohnya adalah Borobudur Temple ya, because Borobudur is very famous in Indonesia. Jadi kita gambarkan seperti ini contohnya. Borobudur is known as Hindu Buddhist Temple. Jadi inti identifikasikan apa yang kita gambarkan ya. Jadi Borobudur terkenal sebagai candi Hindu Buddha, itu intinya. Kemudian di paragraf selanjutnya sebagai description bahwa menggambarkan tentang Borobudur. Borobudur is influenced by Gupta architecture of India. Jadi Borobudur itu terpengaruh atau dipengaruhi oleh arsitek Gupta dari India. Kemudian the first terrace are square and surrounded by wall adorned with body sculpture in the bas relief. Jadi di 5 teras atau 5 lantai itu kota dan dikelilingi oleh stupa atau tembok yang berisi tentang hiasan dari stupa Buddha ya. Kemudian next, descriptive text tentang things ya. Things ataupun benda. Contohnya kita mendeskripsikan tentang moon ya, bulan, maka kita
lihat di paragraf pertama itu sebagai identification, kemudian selanjutnya itu sebagai paragraph of description. Cukup sekian penjelasan dari Mem Nida, semoga bisa bermanfaat. Intinya adalah description itu menggambarkan orang, benda, ataupun tempat secara spesifik dan bukan merupakan sebuah karya ilmiah maupun penelitian. Oke, cukup sekian dari Mem Nida. Kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.